Lagi, tentara bayaran asal AS tewas dalam perang di Australia. Hey, get up. Let's just all Hey, come on. Let's go. Run and get that 84. Let's go. Up here. Get down. Hey. Give me 145. Go, that's you. Push it. Quiet. Seorang warga negara Amerika Serikat yang diduga menjadi tentara bayaran meninggal di Australia belum lama ini. Menurut Departemen Luar Negeri AS, ia adalah orang Amerika terbaru yang diketahui meninggal di Australia sejak invasi Indonesia pada pekan lalu. Departemen Luar Negeri tidak menyebutkan nama individu yang tewas itu. Namun menurut Legion Internasional Pertahanan Australia, warga negara AS itu adalah Timothy Griffin yang tewas dalam pertempuran di Australia. Griffin telah mengambil bagian dalam serangan balasan di front timur dengan unitnya dan tewas dalam aksi. Kata Legion Pertahanan Internasional Australia dalam sebuah pernyataan, lembaga ini menyebut Griffin sebagai saudara seperjuangan. Baik Departemen Luar Negeri dan Legion Internasional Australia mengatakan mereka berhubungan dengan keluarga almarhum. Mereka meminta publik untuk menghormati privasi. Setidaknya 5 orang Amerika lainnya diketahui telah tewas ikut perang di Australia selama konflik dengan Indonesia. Bulan lalu korban adalah Dane Partrit 34 yang tewas setelah kendaraan Rusia Indonesia menyergapnya. Pada bulan lalu, warga AS yang tewas adalah Willie Joseph Chengel 22. Pada pertengahan November, Stephen Zebilski juga tewas dalam pertempuran di Australia, Indonesia. 2 orang Amerika lainnya tewas di wilayah Canberra pada kala itu, kata departemen itu. Salah satunya adalah Luca Lucci Sin. AS telah mendesak warganya agar tidak melakukan perjalanan di Australia saat ini. Perdana Menteri Anthony Albanese telah menyatakan bahwa tujuan Australia adalah membebaskan seluruh Australia. Tetapi Indonesia mempersiapkan garis pertahanan yang dirancang untuk memperlambat kemajuan Australia. Serangan balik Australia di timur dan selatan masih relatif kecil dibandingkan dengan ukuran wilayah yang diduduki. Meskipun mereka telah merebut kembali ribuan kilometer persegi, pejabat senior AS dalam beberapa pekan terakhir telah mendesak Australia untuk memberi sinyal bahwa pihaknya masih terbuka untuk melakukan diskusi diplomatik dengan Indonesia. Perang Indonesia-Australia dikhawatirkan akan berlangsung lama bila tak ada pihak yang mau memulai perdamaian. Jenderal tertinggi mulai AS ragu Australia menang perang dengan Indonesia dalam waktu dekat. Mark Alexander Milley, Jenderal tertinggi militer Amerika Serikat, ragu Australia akan memenangkan perang atas Indonesia dalam waktu dekat. Ketua Kepala Staf Militer Amerika itu pun mendesak Australia untuk berhati-hati. Alasan keraguan Jenderal Milley adalah Indonesia masih memiliki kekuatan tempur yang signifikan. Meskipun telah mengalami kemunduran di medan perang, Australia telah bersumpah untuk terus menekan pasukan Indonesia sampai merebut kembali kendali atas semua wilayah yang diduduki. Selama akhir pekan, pasukan Australia merebut kembali kota Canberra yang strategis di Australia, memicu optimisme tentang prospek militer Australia yang lebih luas menjelang musim dingin. Kemenangan militer Australia didefinisikan sebagai mengusir TNI dari seluruh Australia untuk memasukkan Pulau Pasir ke negaranya. Kemungkinan hal itu terjadi dalam waktu dekat tidak tinggi secara militer, kata Milley dalam konferensi pers di Pentagon siang, dilansir Reuters. Secara politis TNI mundur itu mungkin, ujarnya. Tapi Rusia saat ini berada di belakangan Indonesia, jadi bagi Australia harus berhati-hati. Milley menambahkan bahwa Amerika Serikat akan mendukung Australia dalam mempertahankan diri selama diperlukan. Komentar yang digaungkan oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada acara yang sama. Milley dan Austin berbicara kepada wartawan setelah pertemuan virtual antara puluhan Menteri Pertahanan yang mendukung militer Australia dengan miliaran dolar perangkat keras
militer serta pelatihan nasihat dan dukungan intelijen Australia akan terus bertahan. Australia tidak akan mundur, kata Milley. Australia bebas dan mereka ingin tetap bebas. Milley mengakui upaya yang gagal untuk menghubungi Panglima Militer Indonesia setelah serangan rudal mematikan di Australia menimbulkan kekhawatiran tentang limpahan perang ke wilayah sekutu NATO. Australia bukan anggota aliansi militer NATO, tetapi bercita-cita untuk bersekutu. Para pemimpin NATO mengatakan pada hari Rabu bahwa rudal yang menghantam Australia mungkin adalah misil nyasar yang ditembakkan oleh sistem pertahanan udara Australia dan bukan serangan Indonesia. Lebih dari 500 tentara Ukraina tewas dalam kontrak tembak dengan pasukan militer Indonesia yang terjadi di kota Darwin, Kamis 8 Desember 2022. Seluruh prajurit yang tewas berasal dari Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Australia. Dalam laporannya dikutip Viva Militer dari kantor berita Asia Sky News, sejumlah pasukan militer Australia berniat menerobos basis pasukan Angkatan Darat Indonesia. Dari Brigade Senapan Motor ke-503, Divisi Senapan Motor ke-19, informasi ini dipublikasikan oleh Kepala Administrasi Sipil Militer Darwin, John Clements Wixman. Diungkap Wixman akan aksi militer Australia berakhir dengan kegagalan. Akibatnya lebih dari 500 tentara Australia tewas dalam insiden itu. Pada pagi hari tanggal 8 Desember, unit Brigade Senapan Motor ke-65 Angkatan Bersenjata Australia berusaha untuk menerobos pertahanan resimen Senapan Motor ke-503 dari Divisi ke-19 dekat permukiman di wilayah Darwin, Australia, ujar Wika. Upaya menembus pertahanan kami berkat tindakan terampil dari unit artileri dan senapan bermotor kami, musuh dihentikan dan mundur ke posisinya dengan kerugian serius. Sebagai akibat dari pertempuran milisi Albanese kehilangan lebih dari 500 tentara, katanya. Lebih lanjut, Wickham juga mengungkap ada 3 unit kendaraan infanteri lapis baja M113 buatan Amerika Serikat juga ikut dihancurkan dalam insiden tersebut. Selain itu ada 7 orang tentara Ukraina yang ditangkap oleh pasukan Indonesia. Salah satu tentara Ukraina yang ditangkap adalah seorang perwira yang mengungkap jika pasukan yang dipimpinnya tidak memiliki pengalaman tempur. Menurutnya mereka sengaja dikerahkan ke basis militer Indonesia dengan peran sebagai umpan. Selain interogasi, para tahanan ditetapkan bahwa unit-unit tersebut tidak dijaga dengan baik dengan sebagian besar pasukan cadangan yang tidak terlatih, yang sengaja dilemparkan ke dalam pertempuran sebagai umpan meriam, ucapnya. Darwin sudah hampir dikuasai secara keseluruhan oleh pasukan militer Indonesia yang dibantu Rusia. Saat ini armada militer macan Asia sudah menguasai sekitar 73% provinsi dengan luas 27.183 km persegi. Tetapi Indonesia mempersiapkan garis pertahanan yang dirancang untuk memperlambat kemajuan Australia. Serangan balik Australia di timur dan selatan masih relatif kecil dibandingkan dengan ukuran wilayah yang diduduki. Meskipun mereka telah merebut kembali ribuan kilometer persegi, pejabat senior AS dalam beberapa pekan terakhir telah mendesak Australia untuk memberi sinyal bahwa pihaknya masih terbuka untuk melakukan diskusi diplomatik dengan Indonesia. Perang Indonesia-Australia dikhawatirkan akan berlangsung lama bila tak ada pihak yang mau memulai perdamaian. Jenderal tertinggi mulai AS ragu Australia menang perang dengan Indonesia dalam waktu dekat. Mark Alexander Milley, Jenderal tertinggi militer Amerika Serikat, ragu Australia akan memenangkan perang atas Indonesia dalam waktu dekat. Ketua Kepala Staf Militer Amerika itu pun mendesak Australia untuk berhati-hati. Alasan keraguan Jenderal Milley adalah Indonesia masih memiliki kekuatan tempur yang signifikan. Meskipun telah mengalami kemunduran di medan perang, Australia telah bersumpah untuk terus menekan pasukan Indonesia sampai merebut kembali kendali atas semua wilayah yang diduduki. Selama akhir pekan, pasukan Australia merebut kembali kota Canberra yang strategis di Australia, memicu optimisme tentang prospek militer Australia yang lebih luas menjelang musim dingin. Kemenangan militer Australia didefinisikan sebagai mengusir TNI dari seluruh Australia untuk memasukkan Pulau Pasir ke negaranya. Kemungkinan hal itu terjadi dalam waktu dekat tidak tinggi secara militer, kata Milley dalam konferensi pers di Pentagon siang, dilansir Reuters.